Shalom teman-teman semua. Wah, apa kabar? Harapannya pasti baik buat kalian semua ya. Senang banget hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara kita bersama Get Insight. Nah, hari ini mungkin sesuatu yang baru ya. Nah, teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Boleh siapkan hati teman-teman, siapkan keberadaan teman-teman dengan terbaik. Kita akan memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita angkat satu pujian, ajarku berdiam ya. Pasti teman-teman semua udah tahu. Mari kita nyanyi bersama. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita ulang lagunya dari awal ya teman-teman. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum
Baik teman-teman, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, aku mau teman-teman kita teduhkan hati kita. Kita harus hidup untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Walau memang terkadang kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan yang harus kita lalui, tapi tidak ada pilihan, teman-teman. Mari katakan sama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita ulangi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Lebih sungguh kita katakan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Pimpin telinga hati kami, biar kami boleh
mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Sebelum kami mendengar firman-Mu, Tuhan, tolong ampuni pikiran, perkataan, perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali hari ini bisa diskusi, ngobrol-ngobrol, sharing di sini. Walaupun ini bentuknya rekaman, semoga ini bisa jadi berkat dimanapun dan untuk siapapun yang mendengarkannya. Hari ini temanya adalah gairah atau passion. Satu hari, ada 2 orang anak. Dua-duanya punya piano. Tapi bedanya adalah yang satu anak perempuan, yang satu anak laki-laki. Yang anak perempuan dikasih les sama mamanya. Les. Jadi setiap seminggu 2 kali pergi les untuk latihan piano. Bayaran lesnya lumayan mahal. Anaknya belajar, ya bisa-bisa lah. Pokoknya setiap kali ngeles, dia ngelakuin persis seperti yang gurunya mau. Ketika disuruh main, mamanya senang. Tapi satu hari, 2 anak ini ketemu di satu tempat peragaan musik, terus mereka ya asal-asal main lah gitu ya, main-main. Terus kedua orang tua 2 anak ini juga bertemu. Anak perempuan yang main itu kedengarannya, wah bagus ya, bagus. Terus anak laki-lakinya main. Pas anak laki-laki yang main, semuanya sampai berdiri tepuk tangan. Itu luar biasa. Permainannya luar biasa. Mamanya anak perempuannya langsung nanya ke orang tuanya anak laki-laki. Itu anak kamu ngeles di mana? Sama ya kayak tempat anak saya. Saya di situ tuh. Dia tunjuklah di satu tempat, misalkan di Petrov gitu ya. Saya di Petrov tuh, di Petrov Cideng. Anak kamu di mana? Di Petrov juga ya? Terus mama anak laki-laki itu cuma bilang, enggak, dia mah asal-asal aja, dia mah suka main-main aja di rumah tuh, suka main-main sendiri. Hebat amat, nggak ngeles? Enggak, dia mah boro-boro ngeles. Enggak, malah kita yang suruhin udahan, jangan main mulu. Dia seharian bisa main mulu, piano main mulu gitu. Aduh, pusing dengernya. Satu hari bisa berapa jam? 6 jam kali main dulu. Mamanya anak perempuan bilang, ya ampun, anak saya itu ya kalau di rumah. Saya bilang, ayo dong, mama mau denger kamu main piano. Aduh ma, aku capek ma, seharian udah belajar ma. Nanti deh hari Minggu deh aku main. Giliran hari Minggu main 1 lagu udah ma, nanti deh aku capek, banyak tugas buat hari Senin. Duh susah banget disuruh main. Itu anak kamu memang bakat tuh, jago banget mainnya. Nah, seringlah kita pasti dengar kata bakat. Seperti yang tadi perempuan, anak orang tua si perempuan bilang ke orang tua laki-laki, anak kamu memang bakat tuh main piano. Sering kita mendengar kata bakat. Anak kamu memang bakat tuh. Bakat itu kan sesuatu yang nggak semua orang punya. Dan bagi orang yang punya bakat-bakat ini, tentu kan setiap orang punya bakat, tapi nggak semua orang bakatnya sama maksudnya. Nggak semua orang punya bakat main piano, tapi semua orang punya bakat. Nah, buat orang yang punya bakat main piano ini, ketika dia main piano, permainannya luar biasa dibandingkan orang yang tidak punya bakat piano. Ya, sesuatu yang ada benernya, tapi jangan-jangan kalau kita telisik lebih dalam, bakat itu awal mulanya tumbuh kan mungkin dari kecil gitu ya. Bakat itu ketika kita kecil itu awal mulanya bentuknya itu bukannya, lihat tuh tangan dia itu, jari-jarinya itu ya, lengkungannya itu kalau diukur pakai matematika ini cocok nih buat main piano, panjang-panjang.
Ternyata nggak gitu ya. Wah, ini pita suaranya nih, bener-bener nih. Ini dapet nih. Lebar pitanya tuh bisa husky gitu ya. Nggak gitu. Bakat itu bukan ditentukan dari sekedar fisik. Atau, wah ini golongan darah O nih. Wah ini lahir bulan Agustus, cocok main gitar. Nggak gitu. Ternyata bakat itu awal mulanya dari kesukaan. Kesukaan. Dia tertarik. Awalnya kecil tertarik. Tapi kesukaan ini lama-lama tumbuh besar. Dan akhirnya karena dia suka, dia main terus. Contoh dari piano. Dia suka banget piano. Waduh, dia main terus piano. Kalau yang tadi disuruh les, ya seminggu 2 kali, sekali ngeles 1 jam gitu. Ya udah deh. Ya bisa, cuman ya udah. Dia nggak terlalu suka. Mamanya masang les karena kan, wah kalau bisa main piano, pride-nya, hebat nih perempuan bisa main piano. Tapi kalau yang cowok beda, dia bukan begitu-begitu. Dia ya memang suka aja pencet-pencet bisa bunyi ya. Awalnya gitu doang, tapi oh ini do re mi fa sol la si do, seru banget. Oh bisa begini, bisa begitu. Dia main terus sampai akhirnya dia jadi jago. Kagak ngeles, kagak apa dia jago. Awalnya karena suka. Itu sebenarnya pembeda yang paling mendasar. Ada gak sih orang punya bakat luar biasa tertentu yang dia nggak sukain? Enggak lah. Bakat itu sesuatu yang pasti orang itu suka. Bakat itu bisa ada karena ada kesukaan di dalamnya. Kalau kita bilang tadi, jari panjang membantu gak sih main piano? Jari panjang membantu gak sih metik gitar? Mungkin membantu. Badan tinggi membantu gak sih main basket? Membantu. Tapi semua awalnya itu dari kesukaan. Kalau orang suka, waduh, awalnya sukanya dikit. Tapi itu bisa bertumbuh jadi luar biasa. Awalnya suka. Itu sesuatu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kerohanian? Passion atau gairah dalam kerohanian. Itu rasa suka seperti hal-halnya itu. Ada orang yang suka masak, ada orang yang suka main basket, ada orang yang suka main piano, ada orang yang banyak kesukaan, ada orang yang mulai suka baca. Kalau di kerohanian, tujuan akhirnya kan memiliki pribadi yang berkarakter agung seperti Tuhan Yesus, bisa memilih kebaikan walaupun banyak pilihan lain yang buruk. Tetap memilih kebaikan. Itu kan tujuan akhir kehidupan manusia. Punya satu kepribadian yang berintegritas dan berkualitas gitu kan. Masalahnya kayak tadi. Seperti yang tadi itu main piano itu. Kita juga nemu ada orang yang udah dilesin. Ya udah dilesin tuh maksudnya denger SK, denger PA gitu ya, udah denger ibadah raya. Udah dilesin, tapi kok kualitasnya nggak mantep gitu ya, cuman begitu-begitu aja. Ada yang mungkin ya dia denger Rehoboth baru sebulan, 3 bulan mungkin, 5 bulan, tapi melejit gitu langsung. Langsung dia kayak bensin kena api, langsung bus. Karena dari awal dia tuh punya satu rasa kesukaan terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Nah, orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang gairahnya firman Tuhan, itu orang yang akan jadi orang berbakat. Berbakat rohani. Ibarat kata kalau kita ngomong bakat masuk surga, bakat jadi baik. Bakat itu muncul dan itu menjadi pembeda yang beda banget, yang luar biasa beda dari orang-orang lain yang mungkin hanya sekedar dilesin. Ya, belajar kok, udah saya suruh tuh ikut Warrior, udah saya suruh tuh ikut RYC, udah saya suruh tuh ikut Reborn, mau kita ganti nama jutaan kali.
Kalau dia cuma dilesin, tapi dia nggak ada rasa sukanya, ya nggak bisa. Masalahnya adalah, kalau ngomongin bakat di dunia nyata, kan nggak semua orang berbakat satu yang sama. Tapi kan kalau rohani, apakah begitu? Kalau di kehidupan sehari-hari kan, ya orang misalkan bakatnya yang piano, ya udah. Mungkin dia nggak berbakat, akuntansi ngitung-ngitung mungkin dia nggak terlalu berbakat. Tapi kalau rohani kan itu penting. Semua orang kan harus punya ini. Maka untuk kerohanian, tidak bisa kita mengandalkan sekedar passion atau gairah atau kesukaan atau bakat itu. Kita butuh satu lagi yang di dunia nyata pun kita pakai. Katakanlah di dunia nyata sehari-hari. Bakat kita main musik. Waduh, kalau main gitar itu sekali petik, ting 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 ting, alik batak banget deh udah. Alik batak tuh, ya udah kalau tahu gitar tahu alik batak deh. Udah pokoknya kayak alik batak. Ting tung ting tung. Pakai sumpit juga bisa main gitar gitu ceritanya. Masalahnya kerjaan sehari-hari akuntan. Ya dia ngembangin bakat musiknya, tapi belum nemu celah di mana musiknya ini bisa hasilin uang untuk kehidupan dia. Belum nemu celahnya, lagi dicari-cari nih celahnya. Apakah bikin album lagu, apakah jadi pemusik reguler, apakah bikin YouTube, apa nih? Belum nemu celahnya, tapi lagi mau cari-cari. Tapi depan mata kerjaannya akuntan. Orang yang berhikmat, dia tahu apa yang ada di depan mata, maksimalkan. Maka kalau dia tahu, oke, akuntansi, ya saya bisa, tapi saya nggak terlalu suka. Tapi ini ada di depan mata saya dan bisa hasilin uang buat saya. Dia akan maksimalkan akuntansi itu. Bahkan kalau bisa, kalau ada kerjaan double yang bisa nantang kompetensi dia, walaupun dia nggak terlalu suka, tapi dia ngelihat, wah ini bisa jadi kesempatan. Misalkan ada akuntansi plus dapat kesempatan buat ngebenerin satu sistem akuntansi yang harus ngegabungin sama teknik komputer dan segala macam, dia mau nyoba biasanya. Walaupun gajinya nggak bertambah. Karena dia merasa, wah ini bisa ngegali potensi nih. Untuk kerjaan juga bagus karena saya jadi bisa lebih banyak hal. Orang yang berhikmat, itu orang yang tentu menyadari bakatnya, tapi punya yang namanya daya juang. Daya juang ini kalau di kecerdasan, itu kan kecerdasan kan ada IQ, EQ, SQ. IQ itu intelligent quotient. Kecerdasan intelijensi gitu kan. IQ-nya berapa? 120. Oh bagus. IQ. EQ itu emotional quotient. EQ. EQ. Emotional quotient itu kecerdasan emosi. Bagaimana bergaul dengan orang, memiliki empati dan segala macam. Kalau SQ spiritual quotient, membedakan yang baik dan yang kurang baik, memikirkan perasaan moral orang lain, memikirkan dampak daripada tindakan dan segala macam. Tapi ada yang namanya AQ. AQ ini adalah kecerdasan bertahan hidup dalam tekanan. Kalau nggak salah singkatan dari adversity quotient atau adquance, apalah itu agak susah ya. Tapi AQ. AQ itu kecerdasan bertahan hidup atau beradaptasi. Biasanya orang yang ngalamin kondisi hidup yang sulit gitu, tapi dia bisa survive dan bisa beradaptasi. Nah, contohnya tadi tuh, dia punya bakat, kemampuan, kesukaan musik, tapi belum nemu celahnya untuk menjadi kehidupan, sumber kehidupan. Di depan mata dia akuntansi. Ya udah, akuntansi kita hajar dulu, maksimalin. Dia punya daya juang, AQ tadi. Dia punya daya juang yang tinggi. Di dunia nyata, orang hebat selalu punya dua hal. Bakat, maksudnya menggali bakatnya. Semua orang pasti punya bakat. Tapi ada yang menggali, ada yang tidak menggali dan menemukan. Orang hebat selalu menggali dan menemukan bakatnya dan punya daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi itu salah satunya adalah ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak kita suka, tapi tetap kita lakuin. Contohnya kalau daya juang yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya itu, kerjaan.
bukan bidang saya yang saya suka, tapi saya bisa sih, bisa. Cuman saya nggak terlalu suka. Tapi udah, maksimalin karena ada di depan mata. Atau makanan. Aduh, saya nggak suka nih makan makanan yang sehat begini nih. Aduh, saya juga sukanya McDonald misalkan. Tapi ini harus, kagak boleh makan nasi lah. Harus makan selada, timun, tomat, brokoli, bla 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 bla. Tapi yaudahlah, buat sehat deh. Supaya mencegah sakit udah makan. Bisa. Makan telan aja. Nah, adversity quotient-nya atau AQ-nya itu, daya juangnya itu tinggi. Dalam kerohanian pun sama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan rasa gairah. Karena namanya rasa. Kita ini hidup di tubuh daging. Rasa ini bisa naik, bisa turun. Itu rasa. Rasa itu bisa naik, bisa turun. Maka dari itu, selain rasa atau gairah atau semangat, kita juga butuh punya daya juang. Daya juang ini adalah, kan gini, kalau tadi gairah itu adalah kita lihat kesukaan kita gali di situ. Kerohanian, konteks teknisnya apa? Konteks teknisnya adalah, kalau saya nggak suka baca Alkitab, karena saya memang nggak suka baca. Tapi saya suka banget nonton. Saya ini penonton abis. Saya kalau nonton Netflix nih, waduh saya bisa tonton sampai habis tuh. Terus saya bisa nangkep banyak banget tuh, saya analisa segala macam. Oke, artinya kamu pembelajar dari nonton visual gitu ya. Ya udah, kan banyak film rohani. Kalau buka YouTube, Bible Project. Bahasa Indonesianya juga ada. Bible Project bahasa Indonesia. Itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu dibedah dalam bentuk animasi yang cerdas, luar biasa, menarik dan pendek-pendek. Cuman 4 menit, 5 menit dan seru banget. Ada tematik dan segala macam. Digali di situ. Masalahnya kan kehidupan kan nggak selalu tuh sesuai sama apa yang kita suka. Kerohanian juga nggak selalu. Kadang-kadang kita lagi doa tuh, lagi dapet feel-nya, sampai nangis, sampai bercucuran air mata, rasanya, kayak intim banget sama Tuhan. Tapi berapa kali dalam setahun kita doa rasa kayak begitu? Terus kalau rasa itu nggak muncul gimana? Doa kita kendor. Nah, daya juang yang dibutuhkan. Melakukan satu kebaikan, baik. Tapi melakukan satu kebaikan secara konsisten lah yang membentuk sesuatu. Kita nggak bisa membentuk sesuatu hanya dari 1-2 tindakan. Tapi kita bisa membentuk sesuatu dari terus-menerus berbuat itu. Lama-lama yang tadinya cuma perbuatan, jadi kebiasaan. Lama-lama yang dari kebiasaan, bisa jadi karakter kita. Oleh karena itu, kalau hari ini kita bahas gairah atau passion, maka selalu ingat, dalam dunia rohani maupun sekuler atau apapun kita sebutnya, walaupun sebenarnya sih nggak ada yang namanya rohani sekuler, apapun lakukan untuk Tuhan yang maksimal. Mau di gereja, mau nggak di gereja, sama-sama. Nah, mau dimanapun kita berada, dan dalam konteks apapun kita berbicara, konteks kerohanian atau konteks fisik, di konteks manapun, kita butuh untuk melihat di bagian mana kita lebih unggul, di bagian mana kita lebih suka, di bagian mana yang menjadi letak potensi bakat kita lebih. Karena seperti hukum tekanan. Tekanan adalah gaya dibagi luas permukaan. P sama dengan F per A. Tekanan adalah gaya dibagi luas permukaan. Kalau ada perempuan beratnya 60 kilo, nginjek kita dengan telanjang kaki. Kaki kita diinjek dengan kakinya dia. Sakit sih, tapi ya udahlah, santai aja. Karena tekanannya 10, luas permukaannya 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Berarti tekanannya yang didapatkan 1. Kaki kita mampulah menahan 1 tekanan. Karena gayanya 10, luas permukaannya 10. Luas permukaan 10. Jadi 10 bagi 10, 1.
Masalahnya adalah kalau perempuan ini lagi pakai sepatu hak lancip, beratnya tetap 60 kilo. Tapi luas permukaan yang menginjak kaki kita menjadi sangat kecil. Yang tadinya gayanya tetap 10, tapi luas permukaan cuma 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, kaki kita tidak bisa menahan 10 tekanan. Ketika itu terjadi, kita menjerit bukan main. Karena diinjek pakai sepatu hak lancip. Perempuannya sama. Tubuhnya beratnya sama-sama 60 kilo. Orangnya sama. Tapi yang satu nginjeknya pakai telanjang kaki, yang satu pakai hak lancip. Berasa. Itulah yang terjadi, baik di kerohanian maupun di dunia yang fisik. Orang harus fokus menemukan di mana letak potensi. Dalam kerohanian, kita harus menemukan di mana gairah kita terletak. Gairah kita pada Tuhan mungkin bisa muncul ketika penggalian firman, atau gairah kita pada Tuhan bisa muncul ketika kita berdoa. Ada orang yang gairahnya muncul ketika diskusi sharing firman. Ada orang yang gairah rohaninya tuh bisa muncul ketika dia mendengar khotbah. Ada orang yang kalau nonton film rohani, waduh gairahnya muncul. Tapi masalahnya dalam hidup, gairah ketika sudah ditemukan pun seringkali kan naik turun. Karena kita hidup di tubuh daging. Oleh karena itu, ada sangat baiknya kalau kita punya namanya daya juang. Kalau kita punya daya juang itu adalah berbeda kalau yang tadi ngomongin gairah, kita cari yang mana yang kita suka, kita kuatin di situ. Tapi kalau daya juang, kita justru ngerubah apa yang kita nggak suka. Jalanin semaksimal mungkin. Siapa tahu nanti malah jadi suka, siapa tahu. Tapi kalaupun nggak jadi suka, at least kita jalanin maksimal. Nggak enak tapi udah makan. Nggak enak, ya udah nggak penting sehat makan. Itu akan membantu kita untuk sangat banyak hal. Kalau kita punya daya juang dan kita tahu untuk memanfaatkan kata gairah. Masalahnya jangan menjadi orang yang sudah tidak punya daya juang, pula tidak punya gairah. Tidak mungkin bisa merubah yang tidak suka. Toh yang suka saja, dia tidak menekuninya gitu. Kalau kita terjebak di situ, waduh, betapa malangnya kita. Jadi pesan yang bisa kita ambil hari ini adalah dimanapun kita berada, gairah dan daya juang harus sama-sama dijalankan. Semoga firman ini bisa jadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Ingat tetap jaga protokol walaupun pandemi sudah mulai mereda. Tapi kita tetap jaga protokol untuk sementara supaya benar-benar mereda dan hilang. Tuhan memberkati. Kita berdoa penutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mendengar sharing tentang gairah, tentang daya juang. Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami terus mendapatkan gairah untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena gairah yang membakar itulah Tuhan, kasih mula-mula itulah yang membuat kami terus bertahan. Tetapi ya Tuhan, tentunya ketika gairah kami hilang redup datang, mohon berikan kami otot-otot daya juang, supaya kami tetap bertahan walaupun rasa gairah itu sedang tidak ada. Tuhan pimpin kami, biar keadaan baik maupun keadaan buruk, kami tetap setia mengikut Engkau di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, wah hari ini pasti kita belajar banyak dari Ko Adit. Tinggal kita mempraktekkan aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku ada beberapa info buat kalian semua ya. Aku mau mengajak dan mengundang kalian semua untuk tergabung dalam komunitas home yang ada di Gajah Mada. Nah, di Gajah Mada sendiri kita ada beberapa home ya. Dan tentu hari-hari ini kita masih mengadakannya secara virtual. Yang pertama ada e-home di Gajah Mada.
Tower, yaitu selalu ada di hari Sabtu jam 1.30 siang. Lalu ada iHome Kartini, itu selalu ada di hari Rabu jam 7 malam. Lalu ada iHome Menteng 1, itu selalu ada di hari Kamis jam 7 malam. Dan juga ada iHome Menteng 2 yang ada di hari Rabu jam 7 malam. Nah, buat yang remaja juga ada nih, iHome Teens Gajah Mada, itu selalu ada di hari Sabtu jam 7 malam. Nah, mari join, kita bertumbuh sama-sama, kita berbuah sama-sama, dan kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Nah, aku juga mau infokan buat kalian semua, kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang kegiatan ibadah, tentang semua hal yang ada di Gajah Mada, kalian bisa follow ya akun Instagram dari GSKI Gajah Mada. Lalu juga GSKI Gajah Mada ada YouTube-nya, channel YouTube. Nah, teman-teman juga boleh subscribe, like, komen, dan share kepada kerabat dan rekan-rekan kita yang lainnya. Dan tentunya harapannya teman-teman juga selalu sehat ya, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. See you, sampai berjumpa di lain waktu di acara Get Insight. God bless you teman-teman.